Sehat semuanya, buat sekalian. Pastikan makanannya kalau ibu sebut namanya ya. Masita, Di Adini, Rizky Naila, Vicky, Ahmad Fauzi, Nur Safira, Nater, Nur Sulkana, Siti Safira, Elo, Risa, Aitaka, Alia, Sulaika, Raja, Safwan, Andi Abdali, Andi Nuraihan, Ayu Pratiwi, Nur Faisa. Alhamdulillah hadir semua. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pelajaran pada hari ini, kita silakan ketua kelas kita untuk siapkan kelas kita dan berdoa sebelum belajar. Silakan. Bersedia. Siap. Bersawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, merendahkan hati, sambil mengendapkan tangan, berdoa agar kegiatan yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada materi barisan aritmetika. Apa? Barisan aritmetika. Masih ada yang ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Materi apa minggu lalu? Ada yang ingat? Silahkan Safina. Pelajaran minggu lalu yang telah kita pelajari yaitu pola bilangan dan pengertian barisan dan graf. Ya. Kasih aplaus teman-teman. Siapa yang masih ingat pola bilangan itu? Apa itu pola bilangan? Ya, silakan. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Bagus sekali. Yang tahu pengertiannya barisan siapa? Ada yang masih ingat barisan? Silakan, Sandra. Jadi, yang kita pelajari, barisan adalah daftar urutan bilangan dari kiri ke kanan yang memiliki karakteristik dan juga pola. Bagus. Ada yang masih ingat pengertian daripada deret? Ada yang deret? Silakan Ayu. Deret adalah penjumlahan suku-suku dari suku barisan. Bagus. Alhamdulillah, kalian masih ingat pelajaran minggu lalu dan hari ini, pertemuan kali ini kita akan mempelajari barisan aritmetika. Anak-anakku sekalian, tujuan daripada mempelajari barisan aritmetika ini misalnya ya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita menempuh perjalanan dari bandara ke rumah kita misalnya dengan jarak misalnya 10 km. Ketika kita naik taksi, kemudian kita lihat pertama kali buka pintu taksinya, kita lihat ada harganya tertulis Rp8.000. Jadi buka pintu pertama setiap 1 kilometer bertambah Rp7.000 pembayaran kita, jadi menjadi 8.000 ditambah 5.000, 7.000 menjadi 15.000. Jadi setiap kelipatan setiap 1 kilometer harganya itu bertambah 10.000. Itu kita akan lebih mudah, kita akan mudah menentukan berapa sih yang harus kita bayarkan pada sopir taksinya. Itu salah satu contoh daripada kita belajar barisan. Misalnya lagi contohnya berapa banyak kursi yang terdapat dalam gedung bioskop. Dalam barisan pertamanya berapa, barisan keduanya berapa ya kursi yang ada pada barisan pertama, barisan kedua berapa kursi barisan kedua. Begitu ya, itulah tujuan daripada kita belajar tujuan manfaat kita belajar barisan.
pada pertemuan hari ini kita belajar barisan aritmetika. Ini sudah tadi kalian sudah mengetahui apa itu pola bilangan, barisan dan deret bilangan. Nah, ini contohnya. Perhatikan di atas di sisi kita, jadi barisan bilangan simbolnya adalah B, deret bilangan adalah SR dalam jumlah ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis penyelesaian dari barisan aritmetika dengan kemudian kita akan mudah mendeteksi masalah kontekstual seperti yang tadi diceritakan. Itu adalah masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan kita. Nah, ini manfaatnya. Tadi sudah manfaat kita mempelajari barisan aritmetika adalah ini yang pertama, ini tadi yang sudah jelaskan tadi. Jadi kita tahu berapa banyak kursi pada barisan pertama. Pada baris pertama berapa kursi ya, dalam guru tersebut. Kemudian kita juga bisa tahu berapa banyak jumlah gabungan kita. Ya. Jadi anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Itu adalah model pembelajaran yang diawali dengan yang berbasis masalah. Masalahnya tadi itu ya. Dengan metode yang digunakan adalah metode diskusi kelompok, tanya jawab dan pemberian tugas. Sekarang anak-anak sekalian, ada masalah di sini, coba kalian perhatikan video pembelajaran kali ini. Ini adalah masalah yang dihadapi yang ada hubungannya dengan barisan aritmetika. Karena apa? Setiap 1 kilometer itu bertambah, setiap 1 kilometer pembayarannya bertambah, setiap 1 kilometer bertambah 7.000 ya. Jadi ada mulanya, yaitu setiap 1 kilometer bertambah. Pertanyaannya apa? Itulah asal untuk menentukan ongkos taksi yang harus dibayar untuk sampai ke rumah orang tuanya. Nah, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Kita duduk berdasarkan kelompoknya. Sekarang kita sebelum masuk ke pembelajaran kita hari ini, kita SDT dulu ya, biar konsentrasi. Saya mau tahu apakah kalian sudah konsen hari ini atau sudah siap untuk belajar. Begini caranya, SDT-nya itu adalah kalau ibu menyebut Marina, ini ya, Marina menari di atas menara, ya. Jadi harus konsen dengan suara ibu. Kalian tinggal gerakkan saja tangannya, oke? Oke, sekarang kita mulai. Marina menari di atas, ya, atau di atas menara ya. Ulang. Marina menari di atas menara. Marina di atas menara menari. Di atas menara menari. Marina. Oke, semuanya sudah. Yang pada
keterampilan dan penilaian sikap. Ya. Sekarang perhatikan dua kalimat dalam video ya. LKPD-nya, LKPD dan pertanyaannya tolong dibaca baik-baik. Ya. Kalau ada yang kurang dipahami di bahan ajar dan LKPD-nya, silakan berdiskusi. Atau ada yang belum bisa kita lihat jelas itu apa namanya? Tidak ada jawaban dari kelompoknya, boleh tanya sama ibu. Silakan. Ada yang belum belajar Bang? Ya baca baik-baik. Saya belum belajar. Baca pertanyaannya, dilihat dan sebagainya ada. Sudah ya? Sudah dibaca? Sudah selesai dibaca bahan ajarnya? Kira-kira ada ya yang mau, ada yang kurang dipahami dari bahan ajar yang sudah kalian baca? Ada? Ya silakan bisa. Ya, bisa. Yang lain perhatikan teman-teman. Ada apa bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya mengenai masalah pertama tentang tumpukan jeruk yang berbentuk piramida. Menurut saya, ini bukan termasuk barisan aritmatika. Kenapa? Karena nilai bedanya yang tidak sama. Di tumpukan pertama ada 1 buah jeruk, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 6, dan begitu seterusnya. Nah, jika dihitung, suku yang pertama itu bernilai 1, suku kedua itu bernilai 3. Jika dikurang akan menghasilkan angka 2. Tapi jika suku ketiga dikurang dengan suku kedua akan menghasilkan angka 3. Makanya saya katakan ini bukan barisan aritmatika. Lalu dia termasuk pola bilangan apa? Terima kasih. Pola bilangan apa? Siapa kira-kira bisa membantu Krista menyelesaikan masalahnya? Pertanyaannya tadi itu kan bukan barisan aritmatika. Karena alasannya suku keduanya berapa? Di situ. Suku keduanya 3 ya. Suku pertamanya 1. Berarti bedanya? 2. Bedanya 2. Lalu suku ketiga berapa nak? 6. Dikurangi suku kedua. Berapa bedanya? Ya, jadi tidak sama bedanya. Jadi tidak sama dengan bukan. Lalu apa satu bisa bantu? Bisa. Oh silakan, Pak Sinta. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Seperti tadi yang telah dikatakan oleh Tricia, bahwa susunan dari setiap jeruk memiliki nilai beda yang tidak sama. Oleh karena itu, susunan dari jeruk ini bukanlah pola bilangan aritmatika, tetapi pola bilangan segitiga. Karena dapat dilihat dari gambar masalah 1, di sini pola bilangannya membentuk segitiga. Oleh karena itu dikatakan pola bilangan segitiga. Namun, pola tersebut juga menyatakan bahwa beda setiap dua bilangan yang berdekatan pada barisan 2, 3, 4, 5 adalah tetap, yaitu 1. Dengan demikian, barisan 2, 3, 4, 5 disebut sebagai barisan aritmatika. Betul sekali. Jadi di sini ada barisan 2, 3, 4, 5. Jika kita mencari bedanya adalah berapa bedanya? 1. Masih ingat bedanya kenapa bisa 1? Masih. Karena Kedua, oke, paham semua dari bahan ajar yang telah kalian baca. Kalian sudah paham bahwa
ibu bilang suku ke N, berarti dikurang suku N. Betul sekali. Jadi untuk menentukan beda adalah apa? Beda sama dengan ya UN kurang UN kurang satu. Kita lanjut berikutnya. Ada lagi? Iya, masih ada lagi yang kurang paham. Iya, tentang silakan. Gimana itu? Masalah yang gimana? Saya masih kurang paham untuk masalah dua itu. Masalah yang kedua tentang apa? Dan juga ya masalah kedua tentang apa? Masalah kedua tentang anak tangga. Tentang anak tangga. Jadi saya ingin bertanya itu apa-apa saja yang bisa kita ketahui dari masalah kedua ini, seperti berapakah U1-nya, U2-nya, dan Suku berapakah pertamanya. bedanya. Dia tanya, master bertanya, siapa ya yang bisa menjawab suku pertamanya? Suku pertamanya belum kita tahu. Suku pertamanya apa lagi ya? Tanya dia mau tahu suku pertamanya berapa, dari masalah yang kedua suku keduanya, dan bedanya berapa. Dia bisa bantu, Mas Sita, ayo silakan. Safira. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari soal masalah dua. Dari masalah dua tersebut, yang dapat kami ketahui bahwa tinggi satu anak tangga yaitu 15, sehingga tinggi anak tangga kedua akan ditambah 15 juga. Jadi tinggi anak tangga kedua adalah 30. Dari di sini kita diketahui bahwa nilai B-nya yaitu 30 kurang 15 yaitu 15. Dan juga nilai A-nya yaitu 15 didapat dari soal tersebut. Begitupun juga untuk tinggi anak tangga selanjutnya cuma ditambah 15. Ya, sudah paham? Ya, betul ya. Jadi suku pertamanya itu adalah 15, suku keduanya tentu dua kalinya ya, karena jaraknya ada bedanya di setiap anak tangga. Jarak antara anak tangga yang satu dengan anak tangga yang di bawahnya itu adalah jaraknya berapa bedanya? 15. Ada lagi? Ya silakan, Rahel. Kamu sudah semangat semua belajar. Jadi kira-kira berapa nilai suku tersebut? Oh, dia mau tanya, kira-kira tangga anak tangga yang ke-10 itu katanya berapa jaraknya dari lantai dasar? Ya kan? Sekarang tangga ke-10, jaraknya ke berapa senti ke lantai dasar itu anak tangga yang ke-10. Siapa yang bisa bantu? Silakan, Mas Sita. Jadi masalah kedua ini, kita ingin mencari U10-nya. Cara mencari U10-nya itu kan kita sudah mengetahui A-nya. A sama dengan 15 dan B itu sama dengan 15. Kita tinggal masuk A dan B-nya ke dalam rumus, yaitu U10 sama dengan 15 tambah 10 dikurang 1 kali 15. U10 sama dengan 15 ditambah 9 kali 15 sama dengan 15 ditambah 135. Jadi hasil akhirnya itu adalah 150 cm dari lantai dasar. Jadi berapa jaraknya? 150 cm. Anak tangga ke-10 ke lantai adalah 150 cm. Masih ada kan? Yang mau bertanya lagi? Oh, masih ada. Andi Afdali, silakan bertanya. Perhatikan teman-teman pertanyaannya. Pertanyaan saya itu, Ya. ada masalah ketiga, yaitu Lani. Dia adalah seorang Lani adalah seorang pengrajin Lani. Lani. Kenapa si Lani senang? di bulan berapa kan dia dapat menyelesaikan 43 nilai lagi. Saya jelaskan. Iya, jelaskan siapa yang coba nanti kita bantu Andi Afdali menjelaskan bagaimana caranya itu si Lani seorang pengrajin batik yang di bulan berapa kira-kira dia bisa menyelesaikan batik, helai batiknya itu banyak berapa helai? 63 helai di bulan berapa? Ada yang bisa bantu? Teman-teman, silakan lagi bisa. Oke, saya akan menjawab mengenai Lani. Tapi kan tidak jawabannya. Gimana? Pertanyaannya, kapan Lani menyelesaikan 63 helai batik? Jadi, di situ kita bisa menggunakan rumus dari barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Iya. Makanya N diperoleh 20. Jadi kalau ditanya kapan Lani menyelesaikan 63 helai kain batik, yaitu 20 bulan setelah. 20 bulan. Karena diketahui suku pertamanya berapa tadi? Bisa? Suku pertamanya pada 9. suku pertamanya 6. Kemudian bedanya berapa? Bedanya 3. Tapi sudah diketahui kira-kira di bulan berapa ya dia bisa menyelesaikan 63 helai.
yang ke 20 dia bisa menyelesaikan 63 helai air batik. Masih ada lagi yang bertanya? Silakan panggil lagi, silakan Rahel. Pada masalah keempat, Apa itu masalah keempat anak? Oh, yang menabung, si Budi yang menabung, silakan. jadi bagaimana cara menentukan berapa tabungan Budi di hari ke-21? Oh, dia bertanya kira-kira berapa yang dia harus tabung ya? Dia ya. Berapa yang dia harus tabung di hari ke-21? Kalau di hari pertama dia menabung berapa? 2.000. Katanya aturannya itu bagaimana? Setiap hari bertambah 500 rupiah. Dan kalau di hari pertama 2.000, di hari kedua 2.500, di hari ketiga 3.000. Jadi ada di musim pertama ya. Musim pertama U1 2.000, U2 2.500, U3. Pertanyaannya si Rahel katanya berapa yang dia harus tabung di hari ke-21? Ada yang bisa bantu Rahel? Oh, Rehan. Baik, seperti yang diketahui, jadi pertama Budi menabung sebanyak 2.000. Yang ditanyakan adalah berapa banyak uang yang ditabung Budi hari 21. Ya. Nah, langsung saja dikurang dengan 1, jadi hasilnya itu 20. Lalu dikali dengan bedanya yaitu 500, hasilnya yaitu 10.000. Lalu tambahkan dengan uang Budi pada hari pertama yaitu 2.000. Jadi banyak uang Budi yang ditabung di hari ke-21 adalah 12.000. Anak-anakku sekalian, bagaimana sudah selesai dibahas, sekarang tolong diselesaikan LKPD-nya. Kalau tidak ada yang kurang jelas LKPD boleh silakan ditanyakan. Ya. Kalau ada hal-hal silakan didiskusikan antar teman-teman. Kalau tidak bisa boleh dilempar ke ibu pertanyaannya. Ya. Ada masalah. Ketika teman kalian bertanya, Sarah apa nak? LKPD-nya? Saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan beda pada soal di kegiatan bersama? Karena pada soal tersebut tidak diperlihatkan atau tidak diberitahukan suku bersama. Oh iya, di kegiatan satu ya, tidak ada satunya. Tetapi pertanyaannya dia minta apa? Dia minta dikasih tahu apa bedanya. Pertanyaannya apa bedanya? Padahal tidak ada satu. Ada yang bisa bantu sama? Ya silakan. Baik, cara menentukan beda yaitu dengan mengeliminasi A pada seluruh kanan dan seluruh kedua yang masih dalam bentuk variabel. Iya betul. Jadi eliminasi. Jadi kalau tadi U6 sama dengan A ditambah A ditambah betul kan? A ditambah lalu yang satunya lagi berapa kita dua sama dengan A ditambah kenapa bukan? Oh ya dari mana itu B-nya? 2 dikurang 1 betul 2 dikurang 1 hasilnya 1 kali D. Jadi bisa diselesaikan dengan cara dieliminasi variabel A-nya. Ada lagi yang mau bertanya? Enak yang mau bertanya? Tidak ada lagi yang KPD-nya sudah aman? Ya silakan diselesaikan yang KPD-nya. Kalau masih ada kurang boleh ditanyakan. Apa didiskusikan ya antar teman-teman? Boleh diselesaikan.
Sudah ya semuanya. Kelompok 1 bisa. Kelompok 1 yang mana kelompok 1? Ya, bisa. Siapa yang bisa? Kelompok 1 bisa yang pertama ya, kelompok pertama. Apa bedanya? Kelompok yang pertama. Yang bisa. Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Oh iya. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Coba ke jalan. Enggak, coba ke jalan, enggak dapat ya. Ada segitu ya. Kira yang ini, yang pinggir. Iya, oke. Saya terus. Sini mau deh. Lihat, waduh. Juga. Kelihatan. Tidak. Kelihatan. Masih dapat. Iya, besar sekali. Tahu. Dia berdiri masa kasihkan di atasnya. Dapat. Dapat. Semuanya coba kita perhatikan presentasi dari kelompok 3, kelompok 4. Jadi semuanya perhatikan ini ada 4. Kalau memang tidak sama dengan jawaban kalian, bisa kita bahas sebentar. Jadi silakan jelaskan. Ya, jadi bagian A itu menentukan beda. Seperti yang saya bilang tadi itu menentukan beda yaitu sistem eliminasi ya. Jadi kita masukkan dulu rumus yaitu X sama dengan A tambah bukan 1 kali B. Dari soal sudah kita tahu 2 sama dengan 7. Jadi 2 dengan A tambah bukan 1 kali B, A tambah 1 kali B sama dengan A tambah B. 16 itu 19. Jadi kita masukkan lagi rumusnya. A tambah 6 kurang 1 kali B yaitu A tambah 5B. Jadi yang kita harus itu eliminasi. Jadi yang nilai besar itu ulang daripada ulang. Jadi ulang kita letakkan di atas. A dikurangkan itu. Yang eliminasi adalah 5B. 5B dikurang B itu 5B sama dengan 12. Jadi bedanya boleh 3 ya. Ada yang tidak sama dengan pendapatnya sama bedanya? Oke,
Udah selesai semua? Apa yang aman? Apa banyak begitu?
tambah 3 dikali 6. Dengan 1 tambah 18 dengan 19 jamaah. Jadi banyak jamaah pada baris 4 yaitu 19 jamaah. Ini yang salah. Salah satu yang pertama. Oleh karena itu yang Jamaahnya berapa jamaah yang masuk di saf keempat? Saf keempat ada berapa jamaah? Ada 15 jamaah. Tapi di saf pertama ada 1, ada imamnya di depan, kemudian di saf kedua ada 7 jamaah dan ikut sholat, kemudian di saf ketiga ada 13. Dan pertanyaannya di saf keempat berapa jamaah yang mengisi ya barisan keempat? Ada lagi pertanyaan? Sudah selesai? Ya, lanjut berikutnya. Nah, siapa lagi? Nah, selesai. Siapa? Apa? Jawabannya sudah sama? Semua kalian? Oke. Ada yang hitam. Berapakah jamaah di saf yang kelima? Sama ya semuanya? Saf yang kelima ada 25 jamaah. Di saf yang keenam berapa? Ada yang dapat? Itu soal yang di saf yang ke-7 maksudnya bagaimana? Ada berapa jamaah yang akan masuk di saf ke-7? Oke, ada 40 jamaah yang akan masuk di saf yang ke-7. Tapi maksimal daya tampung saf ke-7 berapa? Cuma 37. Coba kita lihat jawabannya teman. Oh, sama ya? Ada. Di saf ke-7 ternyata daya tampungnya hanya 37. Berarti ada yang tidak masuk dalam saf ke-7 ya? Saf yang ke-7 ada berapa orang yang dapat masuk? Ada 3 jamaah yang tidak ikut, tidak masuk dalam saf ke-7, berarti tidak masuk di saf ke-8, ya kan? Misalnya. Oke, sama semuanya? Apa yang pertanyaannya? Oh iya, betul. Sudah selesai. Kita ulang, kita samakan persepsi kita yang di kegiatan 1. Kita lihat apa pertanyaannya. Jadi, kita sudah dapat semuanya bahwa suruh pertamanya berapa nak? Yang tadi suruh pertamanya tanyakan dari sana. Suruh pertamanya berapa ya semuanya?
jamaah itu ya, jamaah pertama imamnya di satu, keduanya ada di 1,7. Ya, sama-sama. Di berikutnya, pertanyaannya ketika bukan jamaah di 1,5. Sudah sama semuanya? Baca dengan sekalian. Sekarang kita akan menyimpulkan apa yang kalian sudah pelajari dari barisan aritmetika ini. Masih ingat? Jadi beda adalah beda sama dengan masih. Jadi apa pengertian apa yang kalian tahu tentang barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah barisan. Ya silakan. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap suku yang berurutan adalah angka. Jadi beda apa beda? Beda adalah beda apa yang beda? Beda adalah ya, bisa bilang selisih suku yang berubah. Jadi ini rumusnya B sama dengan N dikurang N kurang 1. Barisan bilangan
mengetahui suku kelima dan suku ke-9 dari suatu barisan bilangan aritmetik adalah, jadi suku kelimanya 18, suku ke-9-nya 6, suku ke-20 berapa? Ya kan? Jadi apa yang dicari? Iya, UN ya kan? U20. U20-nya berapa? Ya, silakan dikerjakan. Ini sama dengan tadi LKPD yang pertama ya. Yang dieliminasi, silakan diselesaikan.
itu saya kirim listnya. Sudah selesai.
Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 3. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 kurang ada yang belum. Oke, kelompok 4 sudah beres. Bisa. Tapi ya, semuanya yang jalan ke begini. Dan tadi pada final 12 ini cuma 15. Sudah semua di sini? Ya, di atas ya yang sudah ya. Bukan di atas, kalau sudah dibentuk. Sudah nak? Ya, sudah sini? Kalau lengkap juga ya? Sudah semuanya? Ya. Oke, sudah semua. Sampai pada refleksi. Anak-anakku sekalian, pada materi ini, pada barisan aritmetika ini, kira-kira yang sulitnya di mana? Ada ya? Coba. Kesulitan dalam pelajaran ini yang di bagian mananya yang sulit? Di mana ya? Coba. Tidak apa dia? Ngomong pakai bahasa sendiri. Bahasa sendiri. Di bagian namanya? Eliminasi. Eliminasinya kesulitannya di situ ya. Pada materi barisan aritmetika ini, yang kesulitannya itu pada saat harus melalui proses eliminasi dan substitusi saja ya. Tidak ada lagi. Cuma di situ saja masalahnya. Namanya yang lain. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita tinggalkan, kita lakukan dulu ada survei
materi tentang bagaimana kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kalian isi ya survei ini. Oke. Kasih sekarang. Kita kasih dalam orangnya. Ini adalah jurnal refleksi siswa setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Refleksi siswa. Sudah selesai. Oke, sudah semuanya? Oke, sudah semuanya? Oke, semua sudah ya dikumpulkan total refleksi siswa setelah melaksanakan pembelajaran. Oke, dikumpul. Nah, kembali ke kelas kita. Siapkan mata, berdoa untuk
Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa sebagai bentuk rasa syukur atas berkat ilmu yang kita terima hari ini. Berdoa yang baik. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih ya anak-anak.